Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey, apa kabar kawan-kawan? Apa kabar teman-teman? Apa kabar para netizen, para penyimak channel Sopian Binu dimanapun Anda berada ya. Kali ini saya Bang Pian angkat tema yang agak sedikit serius nih ya. Karena ini tentang perkara bisnis ya. Ya, yang coba dibuka sekarang adalah mengapa memilih usaha kuliner ya. Mengapa memilih usaha kuliner ya? Yang pertama adalah karena banyak peminatnya dan mudah dikerjakan. Yang kedua, jenis usaha kuliner yang potensial dikembangkan. Yang ketiga adalah faktor yang perlu diperhatikan di dalam usaha kuliner. 3 poin ini ya, selain salah satunya ada promosi yang cukup efektif dan promosi ya, dan serta memiliki keunikan rasa atau pelayanan yang baik sehingga konsumen merasa puas dan konsumen akan menceritakan kepada orang-orang terdekatnya. Promosi dari mulut ke mulut mempunyai kelebihan dibandingkan dengan promosi lainnya. Asli bener dah itu ya. Salah satunya adalah tidak memerlukan biaya sehingga kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan pengeluarannya lagi. Ya, baiklah ya. Oke, baiklah. Konten komentar Bang Pian anak jalan di dalam channel Sopian Binu angkat kisah ngobrolin usaha makanan. Ya, beda dari yang lain, teman-teman pada bikin kue, pada bikin makanan, tapi saya bikin bagaimana cara menjualnya. Mengapa Anda memilih usaha kuliner? Ya, ini pertanyaan yang baik sekali. Ya, mengapa Anda memilih usaha kuliner? Ya. Yang pertama adalah banyak peminatnya dan mudah dikerjakan. Contoh semisal bisnis kuliner. Ya. Bisnis kuliner itu memang tidak pernah ada matinya. Semakin hari bisnis ini semakin banyak digeluti dan bisnis ini bisa berjalan lancar meskipun banyak pesaingnya. Meskipun sebelah jualan sama atau bersaing dengan hal yang sama, tapi karena ada sesuatu yang unik di dalam bisnis kuliner ya. Hal ini membuktikan konsumen atau peminat produk kuliner itu banyak sekali ya. Akeh tenan iku ya. Jadi bisnis kuliner ini memang tidak pernah ada matinya. Asli serius, swear ya. Semakin hari bisnis ini semakin banyak yang menggeluti dan bisnis ini bisa berjalan ya. Dan setelah terbukti ya, seberapapun krisis, seberapapun kita mau diancam resesi ya, jualan makanan itu tidak ada matinya ya. Saat ini ya, nggak sedikit orang yang terbiasa makan di luar rumah ya, apalagi mereka yang tinggal sendiri, maksud Pian mereka tuh belum berkeluarga ya, dan seharian berada di tempat kerja. Orang-orang yang semacam ini biasanya akan selalu makan di luar, akan selalu jajan di luar ya. Tidak ada waktu untuk masak, tidak ada waktu untuk belanja, tidak ada waktu untuk cuci piring ya. Jadi mereka tuh cari duit, kalau lapar ya keluar cari warung buat makan. Kalau mereka pengen sesuatu yang unik-unik, mereka jajan cemilan malam-malam. Dan kita lanjut lagi ke poinnya ya, bahwa kenapa kita memilih usaha kuliner? Usaha kuliner itu tetap bisa berjalan lancar karena produk yang dijual berhubungan dengan masalah perut, bro. Ya. Dengan masalah beteng, ya. Dengan masalah perut, ya.
dengan masalah perkulakan di sini nih, ya, pertelihan yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Ya. Usaha kuliner ini bisa dijalankan dengan berbagai kelas. Ya. Usaha kuliner ini pasarnya masing-masing beda. Contoh, kalau si bos jual air gelasan, ya, di pinggir jalan itu harganya 500-an. Ya, masuk ke dalam kios bisa jadi 1000-an, gitu kan. Masuk nanti ke tempat wisata bisa jadi 5.000-an. Masuk ke hotel berbintang itu jadi 10.000-an. Jadi bisnis kuliner ini bisa bermacam kelas. Dari yang suka ngasong, ya, dari pedagang kaki lima, dari pedagang keliling, warung tenda, kafe ataupun rumah makan hingga restoran, ini bisa, ya. Kelasnya masing-masing. Dan ini menentukan seberapa besar nanti keuntungan yang akan didapatkan dan seberapa besar modal yang harus disiapkan. Nah, modal, kita berbicara tentang modal ini. Modal yang dibutuhkan untuk usaha ini bervariasi, asli bener, ya, guys, modal untuk usaha kuliner ini bervariasi, relatif lah ya. Jadi bisa dengan modal kecil, bisa dengan modal besar, ada juga tanpa modal, ya. Yang pertama modal kecil, ya berarti kaliber pikul itu kan, keliling gitu kan, kaki lima itu kan, warung-warung tenda. Modalnya mulai besar, maka bikin rumah makan, restoran kayak begitu ya. Ya, bener ya? Kelebihan usaha kuliner diantaranya bisa dijalankan dengan modal kecil dan tingkat pengembalian modalnya relatif cepat, ya. Relatif cepat, bener asli. Kalau hitung-hitungan kita nanti satu mangkok, satu gelas, kayak berapa ya. Karena nanti kan di video berikutnya, di konten berikutnya, Sopyan Binuh nanti kan bakalan bukain juga tentang secara spesifiknya kalau mau usaha jualan bakso kayak gimana, jualan martabak kayak gimana gitu kan. Nah ini saya coba buka dulu awal, ya. Usaha di bidang kuliner ini ya, usaha di bidang makanan ya, makanan, minuman, kuliner itu kan, termasuk usaha yang mudah dijalankan. Asalkan kita memiliki kemampuan memasak, ya. Kita masak sendiri atau kita niat mau belajar, niat yang kuat untuk menjalankan usaha ini, ya. Jadi ini penting. Hobi makan, ya, suka bikin konten mukbang, ada yang suka bikin konten masalah apa, cara masak, resep gitu kan. Nah, niat yang kuat, memiliki kemampuan masak, nggak ada salahnya buka restoran, buka ya, buka restoran ya. Namun bagi yang tidak mahir memasak pun masih bisa berkecimpung di dalam usaha kuliner karena bisa merekrut beberapa karyawan yang bertugas memasak dan melayani pembeli, ya. Sementara kalau masalah administrasi, masalah perbelanjaan, masalah yang kasiran gitu kan, dipegang oleh pengusahanya sendiri, ya, dipegang oleh orang yang berbisnisnya sendiri, ya. Jenis usaha kuliner yang potensial yang bisa dikembangkan, ya, karena kita setelah memilih, oke lah jadi pengusaha kuliner gitu kan. Jenis usaha kuliner yang potensial dikembangkan kita harus tahu. Jangan juga kita sembarangan ngambil dagangan, ya. Di sini model sukanya ya roti bakar, ya berarti jualannya roti bakar, jangan jualan roti kering gitu. Oke guys, teman-teman dimanapun teman-teman berada, ya, Anda yang baru pertama sekali ketemu dengan channelnya Sopyan Binuh, saya minta tolong, mohon dukungannya agar channel ini cepat berkembang, agar channel ini bisa bertumbuh dan bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya, ya, dimana di konten YouTube banyak sekali
cara membuat makanan, cara membuat minuman gitu kan, sehingga memiliki skill untuk membuat sesuatu hal. Nah, saya di sini coba beda dari teman-teman yang lainnya dari segi kiai manajemennya, dari segi bisnisnya. Setelah kita bisa bikin, kenapa sekarang kita tidak bentuk bahwa kita ini masuk ke dalam industri makanan? Lalu apa sih jenis usaha kuliner yang potensial dikembangkan? Jenis, ya, pada dasarnya semua jenis makanan yang kita kenal dan biasa kita konsumsi bisa dijadikan lahan bisnis yang menjanjikan. Dari makanan yang sudah sangat familiar, ya, yang sudah nggak aneh buat kita, ya, karena warung Tegal, warteg aja itu makanannya makanan rumahan loh, ya. Dan pasarnya itu mereka itu ya orang-orang yang di rumahnya suaminya sibuk, istrinya sibuk gitu kan. Nah, maka mereka mencari masakan-masakan rumah, maka ketemulah warung Tegal gitu. Jadi bisnis konsumsi seperti ini, bisnis yang berkaitan dengan masalah perut seperti ini, ya, ini adalah lahan bisnis yang menjanjikan. Asli ini, menjanjikan. Ya, ya. Makanan biasa saja yang familiar dengan lidah-lidah warga Indonesia. Contoh semisal bakso, gitu kan? Banyak tukang bakso, banyak abang bakso, banyak restoran-restoran bakso loh sekarang, ya. Nah, tapi tetap masih bisa bertumbuh dan terus bertumbuh dan terus bertumbuh, tambah banyak aja. Karena ini menjanjikan, potensial sekali. Kemudian mie ayam, ya. Mie ayam, ya, ini kebetulan saya sekeluarga seneng mie ayam, ya. Dari yang mulai harga 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 15.000 sampai 25.000 mie ayam ada, ya. Kemudian soto ayam, ya. Ini familiar sekali, familiar. Soto ayam nanti ada soto Bogor, ya, soto Lamongan, soto kambing, soto sop, segala rupa, banyak deh, ya. Dan yang berikutnya adalah bisnis-bisnis yang sudah bertumbuh dan terbukti kekuatannya adalah bisnis bikin nasi goreng, ya. Nasi goreng ini udah top banget, ya. Hingga makanan yang berasal dari suatu daerah, khas daerah tersebut, contoh kalau di Yogyakarta ya gudeg, ya. Gudeg Jogja, ya kan? Nah itu bisa ke bawah sebenarnya. Kemudian rawon, terkenal, ya kan? Dari mana itunya? Jakarta rame banget. Kemudian nasi pecel, ya. Pecel Betawi, pecel mana? Pecel Depok, ada. Pecel Bogor, pecel Bekasi ada, ya kan? Dan kemudian ada juga coto Makassar. Ini coto Makassar enaknya di maemnya itu siang-siang, ya, siang-siang, seger banget. Ini bisa dijadikan sebagai komoditas, bisa dijadikan sebagai lahan bisnis, ya. Lahan bisnis ini, ya. Dan selain makanan khas daerah, ya, makanan khas daerah yang tadi Pian sebutkan, kita juga bisa berbisnis makanan yang berasal dari luar negeri. Yang tentu saja makanan dari luar negeri ini sudah dimodifikasi dengan selera lidahnya warga 62, gitu kan. Contoh semacam kalau kita mau jualan hamburger, ya, hamburger rasa Amerika dengan hamburger rasa Indonesia tentu saja bakalan beda rasanya, ya. Dan tentu saja komposisinya juga tentu saja sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Makanan lain dari mancanegara yang sudah lama menjadi lahan bisnis di Indonesia, salah satunya juga kita harus tahu, dan saya juga dulu pencintanya waktu masih sekolah, siomay dan batagor, ya. Kalau siomay itu lengkapannya gitu kan, sempurnanya gue kan yang dikasih bumbu, ya, itu siomay. Tapi kalau kita mau jualan di tempat sekolah modelnya gitu kan, atau di tempat umum yang lainnya, siapapun bisa beli dari yang kalangan bawah sampai kalangan menengah, ya. Maka siomay ini dikonversi lagi menjadi batagor, ya. Hampir-hampir mirip, bener, ya. Hampir-hampir mirip. Pokoknya kita bisnis tuh bumbu, ya, dan model komposisinya disesuaikan dengan daerahnya, walaupun namanya masih terbawa dari sana, ya. Inilah cara-caranya bagaimana supaya usaha kita, tentunya usaha kuliner, itu sukses, ya. Berikutnya yang perlu dipelajari adalah faktor yang perlu diperhatikan di dalam usaha kuliner, ya.
yang pertama, faktor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah bisnis kuliner ya, itu adalah place, lokasi, ya, tempat di mana Anda buka usaha warung nasi, atau tempat di mana Anda buka usaha di situ untuk putarkan uangnya, gitu kan. Terangkan tuh, dilihat daripada apanya kan. Faktor yang perlu diperhatikan di dalam usaha kuliner, faktor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis kuliner adalah place, tempat, lokasi. Ya. Diperhatikan komunitasnya di situ apa gitu kan. Kalau seandainya komunitasnya sekolah, ya jualan mie ayam bisa. Ya bisa ya, dan jualan mie ayam juga di komunitas perkantoran bisa gitu kan. Tetapi ada yang komunitas perkantoran yang tidak bisa dijual di komunitas sekolah gitu. Ada contoh yang eksklusif gitu kan. Ada donat Jeko gitu kan ya. 7.000 satunya gitu. Tak bisa dijual di sekolah 7.000 satunya. Kalau di sekolah jualan berarti yang 1.000-an ya, di sekolah gitu. Itu baru bisa masuk. Jadi ini faktor yang perlu diperhatikan di dalam usaha kuliner. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis kuliner adalah lokasi, seperti sekolah, perkantoran, kampus, perumahan merupakan lokasi yang dijadikan pilihan tempat untuk usaha kuliner. Dan tentunya penting-pentinglah seorang pengusaha melihat ya, melihat. Selain lokasi ya guys, teman-teman, faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah rasa makanan yang kita buat dan cara menyajikannya ya. Makanan yang kita buat dan cara menyajikannya. Banyak sekali daripada teman-teman saya itu kalau makan ngelihat penampakan nasinya kayak begitu, udah ilpil, udah hilang, ya udah nggak mau lagi makan. Tapi ada juga yang berkebalikannya. Jadi selain lokasi, faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah rasa makanan yang kita buat dan cara menyajikannya. Sebelum menjualnya, rasa makanan yang kita buat tidak ada salahnya untuk diuji cobakan ke beberapa orang terdekat. Setelah itu kita minta agar mereka mengomentari masakan tersebut, baik rasa maupun penampilannya. Koreksi saran dari mereka merupakan masukan yang berharga agar kita bisa membuat makanan yang rasanya enak sehingga disukai banyak orang. Sehingga usaha kita, warung kita maju karena orang-orang suka dengan kehadiran kita. Kemudian faktor lain yang berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis kuliner adalah sesuatu yang khas. Ciri khasnya apa gitu kan. Nasi Padang di mana-mana ciri khasnya udah kebaca. Oh, ini begini gitu kan. Nah, kalau warung Tegal ciri-cirinya kayak gimana gitu kan, ya masakan rumahan gitu kan gitu. Jadi faktor lain yang berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis kuliner adalah sesuatu yang khas, baik dari segi ukuran produk, baik dari segi pelayanan, nama makanan yang unik, penyajian, ya maksudnya tempat juga berpengaruh, ya bikin restoran di negeri awan gitu, maksudnya pakai tingkat tapi tidak begitu wah gitu kan. Dan kemudian yang berpengaruh juga adalah promosi ya. Berpromosi selain mempergunakan brosur, pamflet seperti itu, banner gitu kan, kita harus memiliki duta promosi di toko-toko kita sehingga rumah makan kita bisa ramai sesuai dengan harapan. Hingga keunikan tempat, faktor penting lainnya adalah memberikan harga yang berbeda, atau kalau dalam bahasa bisnis namanya diferensiasi harga, disesuaikan dengan tempat usaha dan pangsa pasar gitu. Jadi semuanya bisa seimbang, balance. Contohnya nih, contoh bubur ayam yang dijual di sekitar sekolah atau kampus bisa ditetapkan dengan 3.000 atau 4.000 ya, kan sesuaikan dengan kantong anak sekolah. Dan untuk konsumen di perkantoran bisa ditetapkan dengan harga 5.000 sampai 10.000 ya.
sampai 10.000 ya. Beda-beda ya, beda-beda kelas. Oke guys, ya. Lanjut lagi ke kelasnya ya. Jadi untuk harga masing-masing nanti akan membedakan berapa harga sesuai dengan tempat ya. Tadi sudah disampaikan. Kemudian untuk masalah promosi sebagai langkah awal memperkenalkan produk kita kepada konsumen juga perlu diperhatikan. Semisal bentuk promosi yang bisa dilakukan diantaranya dengan memasang spanduk, ya, dengan menyebarkan pamflet, atau memberikan potongan harga bagi pemesanan dalam jumlah banyak, atau bisa juga dengan cara beli 1 dapat 2, atau bisa juga dengan jam-jam tertentu, hari-hari tertentu mendapatkan diskon spesial ya. Salah satu promosi yang cukup efektif adalah promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Promosi jenis ini umumnya bisa terjadi kita menjadikan usaha yang dijalankan memiliki keunikan rasa atau pelayanan yang baik, sehingga konsumen merasa puas dan akan menceritakan kepada orang-orang terdekatnya. Promosi dari mulut ke mulut inilah yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan promosi lainnya, yaitu salah satunya adalah tidak memerlukan biaya tinggi ya, cost-nya begitu low, yaitu promosi dengan mulut ke mulut, sehingga kita tidak perlu pusing memikirkan pengeluaran biaya promosi. Keuntungan lainnya adalah pembeli lain akan lebih percaya jika yang memberitahu adalah orang yang sudah mencoba makanan tersebut ya. Oke guys, jadi promosi sebagai langkah awal di dalam memperkenalkan produk kita kepada konsumen juga perlu diperhatikan apabila Anda mau berusaha di dalam bisnis kuliner ya. Jadi mengapa memilih usaha kuliner ya? Yang pertama adalah karena banyaknya peminat tentang makanan, dan usaha tentang makanan ataupun minuman ini atau kuliner ini mudah dikerjakan. Yang kedua adalah jenis usaha makanan dan minuman atau kuliner potensial untuk dikembangkan. Yang ketiga, faktor yang perlu diperhatikan di dalam usaha kuliner itu harus kita pelajari sehingga usaha kita sukses dan mendapatkan pundi-pundi rupiah di dalam bisnis kita, dan kita bisa terus bergerak untuk di dalam usaha yang lainnya. Baiklah teman-teman, kawan-kawan, para pemerhati channel Sopyan Bino, tentang mengapa memilih usaha kuliner. Ya, pertamanya adalah karena banyaknya peminat tentang makanan dan mudahnya usaha ini untuk dijalankan. Bisnis kuliner memang tidak pernah ada matinya. Semakin hari seiring dengan waktu, bisnis ini semakin banyak digeluti dan banyak daripada masyarakat berkecimpung di dalam bisnis ini, dan sudah teruji bisnis ini bisa berjalan lancar di dalam keadaan ekonomi semacam apapun ya. Walau dia dalam keadaan krisis moneter, walau keadaan dia sedang di dalam masa reses, semuanya bisa berjalan karena ini adalah urusannya perut ya. Dan meskipun banyaknya pesaing tentang makanan yang sama di dalam satu tempat ya, bisnis kuliner tetap masih bisa eksis, dan ini membuktikan kepada kita ya bahwa konsumen atau peminat produk makanan dan minuman itu sangat akeh tenan, sangat banyak sekali ya.
Guys and guys, ya, para penyimak Sopyan Binuh Channel, saat ini tidak sedikit orang yang terbiasa makan di luar rumah, ya. Tidak sedikit, ini banyak sekali, ya. Ada yang suaminya kerja, ada yang istrinya kerja. Jadi siapa dong yang masak? Ada juga yang suaminya kerja di luar, jauh daripada keluarganya, sehingga dia mau gak mau harus beli ke warung nasi, ya. Apalagi mereka yang tinggal sendiri, ya, belum berkeluarga, masih ngekos sebagai mahasiswa, atau seharian berada di tempat kerja orang kantoran. Orang seperti ini biasanya akan selalu makan di luar, akan selalu jajan di luar. Maka usaha-usaha tentang makanan, usaha-usaha tentang minuman cepat saji, ya, tetap bisa berjalan lancar dalam keadaan ekonomi seperti apapun. Karena produk yang dijual berhubungan dengan masalah MASALAPERU, perut, ya, masalah perut, yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Guys, usaha kuliner ini bisa dijalankan dengan berbagai macam kelas, ya. Jadi dengan contoh semacam seorang pengusaha yang baru mau belajar usaha, ya, maka dia akan mengambil kelas-kelasnya sesuai dengan modalnya. Ada yang menjadi pedagang kaki lima, ya, ada yang menjadi pedagang keliling, ada yang menjajakan makanannya di warung tenda, ada yang mendisplay makanan minumannya, dan itu di dalam sebuah kafe atau rumah makan dan hingga restoran di hotel-hotel berbintang. Ketahuilah teman-teman, ya, modal yang dibutuhkan untuk usaha kuliner ini bervariasi, ya, bervariasi, variatif dan relatif. Baik bisa dengan modal kecil ataupun dengan modal yang sangat besar. Karena kelebihan usaha daripada usaha makanan ini, usaha masakan, usaha minuman ini atau usaha kuliner ini diantaranya adalah bisa dijalankan dengan modal kecil dan tingkat pengembalian modalnya ini relatif cepat, ya, asli, ya, dan aset itu bisa bertahan lama. Contoh etalase, contoh meja makan, contoh bangku, contoh piring dan yang lainnya itu bisa bertahan lama, ya. Dengan modal kecil, tingkat pengembalian modal yang relatif cepat, bahkan ada usaha makanan yang hanya dalam hitungan minggu sudah kembali modal. Inilah yang membuat banyak sekali dari golongan kita untuk terjun ke dalam bisnis kuliner. Karena usaha di bidang kuliner termasuk usaha yang mudah dijalankan, asalkan kita memiliki kemampuan memasak, asalkan kita memiliki niat yang kuat untuk menjalankan usaha ini, ya. Oke guys, namun bagi yang tidak mahir memasak tapi ingin usaha di dalam bisnis masakan ini, masih bisa berkecimpung di dalam usaha kuliner, tentunya menjadi bosnya, tentunya adalah yang melakukan pembiayaan dari awalnya, ya. Nanti tinggal bagi hasil, atau nanti menggaji tukang masak, atau menggaji tukang pelayan-pelayannya, ya. Karena ini bisa merekrut, ya, beberapa karyawan yang bertugas memasak dan melayani pembeli, sementara si bos sendiri, ya, cukup sebagai administrator. Next, berikutnya yang perlu dibahaskan, kenapa kita memilih usaha kuliner? Karena jenis usaha kuliner yang potensial dikembangkan itu banyak sekali, ya. Jadi ini usaha-usaha ini sebenarnya usaha kreatif, ya. Contohnya pada dasarnya semua jenis makanan yang kita kenal dan biasa kita konsumsi bisa dijadikan lahan bisnis yang menjanjikan. Dari makanan yang sudah sangat familiar, sudah biasa kita makan,
ya, seperti bakso, ya, seperti mie ayam, seperti soto ayam, atau nasi goreng, atau makanan nasi biasanya hari-hari kita makan itu berasal dari suatu daerah. Contoh gudeg Jogja, rawon Betawi, atau nasi pecel Surabaya, nasi pecel Sunda, atau coto Makassar. Itu bisa kita jadikan sebagai lahan bisnis, bisa dijadikan sebagai komoditas dagangan kita, ya. Inilah bisnis kuliner, ya. Sampai tentang hal-hal yang unik sekalipun pada satu daerah, contoh semacam tempe goreng, bakwan goreng, model seperti itu, pisang goreng, itu bisa dijadikan sebagai komoditas untuk bahan jualannya. Contoh kalau kita mau buka kafe gitu kan, ya, makanannya makanan ringan tetapi cenderung banyak cemilannya. Kopi-kopi pun bisa dengan kopi satu model saja tetapi banyak sekali variannya, ya. Selain makanan khas daerah yang tadi disebutkan, contoh soto Makassar, gudeg Jogja, nasi pecel Betawi, ya, dan yang lainnya, kita juga bisa berbisnis makanan yang berasal dari luar negeri loh, ya. Contoh nih ya, yang dari luar negeri itu ayam goreng renyah Kentucky Fried Chicken, ya, ayam goreng Kentucky, dan ayam goreng kukuruyuk, nah, atau hamburger, tentunya dengan rasa dan komposisi resepnya, ya, itu tentu saja sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, ya. Makanan lain dari mancanegara yang sudah lama menjadi lahan bisnis di Indonesia adalah sebenarnya somai, ya. Malah kita sudah menganggapnya somai ini ternyata dari Cimahi, padahal bukan. Somai itu dari negeri bambu, ya. Dan bumbu dari somai telah banyak mengalami modifikasi, disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, disesuaikan dengan lidah orang-orang 62. Begitu pula dengan masalah penyesuaian, somai dengan ada lagi adiknya dulu saya tuh lebih suka ini karena harganya lebih murah, yaitu batagor. Sama di bumbu tapi apa yang dijadikan daripada lauk dan itu beda lagi, ya. Lebih murah lagi. Itu namanya batagor, ya. Oke guys, dan para penyimak Sopyan Bino Channel, di dalam kita menggeluti bisnis kuliner, faktor yang perlu diperhatikan di dalam usaha kuliner adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis kuliner adalah place, adalah lokasi tempat kita jualan, tempat kita punya warung, tempat kita punya restoran, tempat kita mangkal, itu apakah cocok dengan komunitas di sekitar situ dengan apa yang kita jual. Contoh, tak elok, tak cocok kalau seandainya kita jualan gerobak di sekolahan, tapi yang kita jual adalah makanan-makanan restoran, makanan-makanan berat, gitu kan? Nasi rawon, nasi rendang, nasi spaghetti, gitu kan, sempurna banget ya. Itu kalau di tempat-tempat sekolah, hal-hal yang seperti ini satu atau dua pasti ada yang beli, tapi sisanya adalah mereka tidak beli karena uang jajan yang disediakan oleh orang tua mereka untuk anak sekolah itu bervariatif. Jadi kalau di sekolah itu ya kita jualan roti, kita jualan batagor, kita jualan bakso goreng, gitu kan, ayam mini, itu pasti laku. Jadi harus dibedakan, ya, antara place premium dan place ekonomi, ya. Jadi tempat dengan komunitas tertentu seperti sekolah berbeda dengan perkantoran. Komunitas perkantoran berbeda dengan komunitas kampus, dan kampus berbeda dengan komunitas perumahan. Ini merupakan lokasi yang bisa dijadikan pilihan tempat usaha Anda. Oke, para penyimak Sopyan Bino Channel, dimanapun teman-teman berada, dimanapun kawan-kawan berada, selain lokasi, faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah rasa makanan yang kita jual, rasa makanan yang kita buat, dan makanan tersebut bagaimana kita menyajikannya. Jadi
kita sebenarnya sebelum menjualnya makanan kita, sebelum menjual produk kita, maka kita harus mengetahui bahwa rasa makanan yang kita buat tidak ada salahnya kita uji cobakan ke beberapa orang terdekat, atau contoh bahasa kita bilangnya itu tester atau gratisan ya. Setelah mereka mendapatkan apa bahan produk dagangan kita, nah kita meminta tolong kepada mereka agar mereka memberikan masukan, agar mereka mengomentari makanan ataupun masakan ataupun minuman yang kita berikan kepada mereka. Itu yang dikomentari, yang diberikan masukan itu bukan cuma sekedar rasa, tetapi penampilannya pun mereka harus bisa mengkoreksi atau memberikan masukan. Dan koreksi masukan dari mereka itu adalah merupakan masukan yang berharga agar kita bisa membuat makanan kita rasanya enak, agar bisa memiliki keunikan sehingga disukai banyak orang, sehingga mereka yang pernah datang ke restoran kita, ke rumah makan kita, atau ke gerobak kita, atau ke kafe kita, mereka akan kembali lagi ya. Mereka akan kembali lagi. Lalu ya, para penyimak Sofyan bin Nuh dimanapun Anda berada, faktor lain yang berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis makanan, minuman atau kuliner ini adalah sesuatu yang khas, cirinya, ciri khas dari apa trending kita punya produk, baik dari segi ukuran ya, dari segi pelayanan, dari segi nama makanan, penyajian ataupun promosi, hingga keunikan tempat. Itu akan menjadi faktor penting lainnya yang akan menentukan sukses atau tidak suksesnya di dalam kita berbisnis tentang masalah makanan. Dan satu lagi yang terlewat adalah bagaimana cara kita menentukan harga, melihat kepada diferensial harga atau harga yang disesuaikan dengan tempat usaha dan pangsa pasar di mana kita berjualan. Contohnya nih ya, contohnya bubur ayam yang menjadi produk jualan kita jual di sekitar sekolah, maka kita kasih harga itu paling tinggi adalah 5.000. Nah, paling tinggi 5.000, jadi di bawah dari 5.000 yang kita berikan kepada mereka, anak sekolah. Dan untuk konsumen di perkantoran bisa kita tetapkan paling minim adalah 5.000, dan paling atasnya terserah Anda sebagai seorang pengusaha mau 10.000 atau mau 15.000, tentunya dengan produk yang sudah disempurnakan. Jadi bukan cuma sekedar bubur tok, tapi ada telurnya mungkin, ada sayurnya mungkin, dan ada satenya mungkin, dan yang lainnya. Next, berikutnya yang harus diperhatikan supaya usaha kuliner kita sukses adalah promosi. Karena promosi adalah langkah awal memperkenalkan produk kita kepada konsumen. Dan ini juga perlu diperhatikan. Kepuasan konsumen adalah kesuksesan kita. Bentuk promosi yang bisa dilakukan diantaranya dengan memasang spanduk sebagai perkenalan, atau menyebarkan pamflet sebagai penginformasian kepada halayak ramai, atau memberikan potongan harga bagi pembeli, atau memberikan potongan harga pada pemesan yang lebih banyak. Tinggal diolah. Jadi bagaimana mempromosikannya ya. Salah satu promosi yang cukup efektif adalah promosi dari mulut ke mulut ya. Promosi yang dimaksud dengan mulut ke mulut ini, promosi ini umum ya jenisnya. Bisa terjadi jika usaha yang dijalankan memiliki keunikan rasa atau pelayanan yang baik, sehingga promosi yang dimaksud dengan mulut ke mulut ini, karena promosinya ini produknya itu memiliki keunikan rasa atau pelayanan yang baik, sehingga konsumen merasa puas dan akan menceritakan kepada orang-orang terdekatnya. Dan promosi yang semacam ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan promosi lainnya. Salah satunya adalah tidak memerlukan biaya yang tinggi ya. Sehingga
kita tidak perlu pusing memikirkan pengeluarannya, ya. Biaya promosi nggak ada, ya. Keuntungan lainnya adalah pembeli lain akan lebih percaya jika yang memberitahu adalah orang yang sudah mencoba makanan tersebut, ya. Promosi sebagai langkah awal memperkenalkan produk kita kepada konsumen, ini yang harus diperhatikan agar usaha kuliner kita sukses. Oke teman-teman, di pertemuan pertama kali ini tentang cara dan menentukan usaha agar sukses, saya akan mengambil satu macam bentuk usaha, yaitu tentang jenis usaha kuliner soto ayam, ya. Soto ayam, ya. Berarti yang pertama adalah kita harus mengenal produknya dulu dong, ya. Jadi soto merupakan makanan yang mudah ditemukan hampir di semua daerah Indonesia. Banyak jenis soto yang kita kenal, baik dari nama daerah asalnya maupun dari bahan bakunya. Berdasarkan nama daerah asalnya, ada namanya soto Betawi, ada namanya soto Madura, ada namanya soto Kudus, ada soto Lamongan, ya. Nah, ini soto dinamakan atas nama daerah asalnya, ya. Kemudian soto juga nanti terbagi lagi dengan berdasarkan bahan bakunya. Ada yang disebut dengan soto babat, ada yang disebut dengan soto ayam, ada yang disebut dengan soto daging, daging sapi, ya. Jadi soto mie, ya, soto mie itu ada. Jadi sekian banyak soto yang ada. Soto ayam merupakan soto yang sangat populer dan banyak penggemarnya. Hampir di setiap tempat berkumpulnya para pedagang makanan, pasti kita temukan soto ayam, ya. Lalu yang dibahas di pembuatan soto ayam yang kali ini, berarti saya akan membahas secara umum, ya. Soto ayam tentunya adalah terbuat dari potongan daging ayam yang dilengkapi dengan kol, ya. Ya, daging ayamnya dengan kol, dengan soun, dengan toge, ya, dengan daun seledri yang dirajang. Bumbu yang digunakan untuk membuat kuah soto ayam adalah merica, ketumbar, bawang putih, bawang merah, ya, kemiri, jahe, kunyit, dan garam, ya. Bumbu rempahnya bisa ditambah serai atau daun jeruk, atau daun salam, dan lengkuas, ya. Jadi kuah soto dibuat dengan cara daging ayam bersama bumbu rempah yang tadi disebutkan itu, ya, direbus di dalam sebuah panci, ya. Setelah empuk, daging ayam diangkat, air sisa rebusannya tetap dalam panci. Jadi ini air rebusan kaldunya ini jadikan kuahnya, ya. Dan sedangkan bumbu untuk kuah soto dihaluskan lalu ditumis hingga harum dan matang. Setelah itu langsung deh dimasukkan ke dalam air kaldu atau air sisa rebusan ayam tadi dan didihkan lagi. Kuah soto siap untuk digunakan, ya. Ini bahan dan cara pembuatannya, ya, yaitu seperti yang disebutkan tadi, ya. Kuah soto ayam bumbunya merica, ketumbar, bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit, garam, ya. Bumbu rempahnya disertai tambah serai, tambah daun jeruk, daun salam, dan lengkuas. Nah, ini kalau perkara tentang bagaimana cara membuat sotonya, teman-teman kan banyak itu, ya, yang memproduksi konten-konten tentang kuliner, ya, pembuatannya. Nah, maksud saya di sini itu membuat konten tentang bagaimana cara memasarkannya, gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar kita konsumsi saja, tapi bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan uang untuk kita. Di dalam usaha soto ayam ini biasanya disajikan di dalam mangkuk, ya, di dalam mangkok.
Penyajiannya bisa dilengkapi dengan nasi atau lontong, terserah nih ya. Mau harga pakai nasi sekian, pakai lontong sekian kan. Kalau pakai nasi nanti ditambahin lagi tuh bawang goreng. Kalau pakai lontong berarti tak apa-apa kan. Baik dicampurkan maupun disajikan terpisah agar soto ayam terasa lebih segar. Biasanya ditambah dengan perasan jeruk nipis dan sambal ya. Sambalnya ini uniknya terbuat dari cabai rawit yang direbus lalu dihaluskan ya. Jadi ho rasanya. Nah, jenis soto tertentu seperti soto ayam Surabaya biasanya ditambahkan koya. Ini khusus soto ayam Surabaya, yaitu campuran bawang putih, kelapa yang disangrai, dan kerupuk udang yang dihaluskan. Soto ayam ini enak bener dimakannya pada pagi hari, siang hari, atau malam hari ya, karena dia masuknya kuahnya lebih netral ya. Kemudian ini yang coba pian bahas, yaitu tentang gambaran usahanya ya. Gambaran usahanya ya, biar kita sukses ya. Kita harus mengetahui ini dengan produk ini ya, yaitu soto ayam ya, bahwa membuat usaha yang sangat menarik dan prospektif untuk dijalankan. Tidak terlalu sulit menemukan orang yang berjualan soto ayam, dari yang berlokasi di pinggir jalan, yang di gang sempit, di emperan toko, hingga mall sekalipun ya. Soto ayam mudah ditemukan ya. Warung yang mereka buka ada yang khusus menyajikan menu soto ayam, ada juga yang digabung dengan menu-menu lain ya, seperti pecel ayam, pecel lele, atau aneka soto lainnya ya. Oke, para penyimak channel Sopyan bin Nuh, gambaran usaha yang kita bahas sekarang ini penting, harus dipelajari ya. Jadi bisa usaha dimulai di pinggir jalan, di gang sempit bisa, di emperan toko bisa, di mall bisa ya, atau didorong-dorong gerobak ngelihat ada rame di situ mulai buka bisa ya. Bisa berdiri sendiri atas nama soto ayam gitu kan, atau juga digabungkan dengan jual makanan made in Bahari gitu kan. Soto ayam, pecel ayam sedia, pecel lele juga sedia, aneka soto lain juga sedia. Nah, ada yang semacam itu ya. Oke, next, bahan-bahan untuk soto seperti kita buat di sini adalah soto ayam, maka tentunya adalah ayam ya, yaitu daging ayam ya. Kemudian toge ya, toge kacang hijau yang telah disemaikan. Kemudian ada soun. Soun itu mie khusus yang warnanya putih itu, serta bumbu-bumbu yang pertama tadi disebutkan itu bisa diperoleh di pasar tradisional terdekat ya. Contoh model ayam yang berukuran sedang bisa dibeli dengan harga 18.000 atau 20.000 per ekor ya. Ini modalnya nih ya, di bulan Desember tahun 2022 ya. 18.000 atau 20.000 per ekor ya, yang ukuran sedang. Kemudian bumbu dan bahan lainnya, engkol, toge, dan soun sekali belanja itu memerlukan dana 30.000 untuk 50 porsi ya. Beras yang dibutuhkan sekitar 7 liter per hari, dengan harga sekarang itu berarti 8.000 9.000-an per liter ya. Kesegaran ayam dan bahan-bahan yang dibeli harus diperhatikan agar mutu masakan dan kepuasan konsumen tetap terjaga, karena ada beberapa konsumen yang membeli makanan di luar itu mereka wisata kuliner ya. Jadi mereka bukan cuma sekedar emang membutuhkan, tapi mereka emang ingin mencari variatif dari makanan yang biasa mereka makan ya. Oke, para penyimak Sopyan bin Nuh channel dimanapun Anda berada, setelah kita pelajari tentang produk yang harus kita beli, berarti kan 30.000 sama 20.000 50.000 ya. Kemudian beras itu ya 7 liter kali 9.000 ya, sekitaran segitu yang harus disiapkan satu putaran ya.
Nah, ini kemudian kita harus memikirkan awal nih, ya, tempat usaha. Ya. Tempat yang dipilih untuk usaha ini harus yang ramai, ya, agar banyak konsumen yang datang. Ya, lokasi di pinggir jalan raya, apalagi dekat dengan komunitas tertentu, seperti sekolah, kampus, perkantoran, pusat perbelanjaan, komplek perumahan, dan lingkungan pasar merupakan tempat ideal yang bisa dipilih untuk berjualan soto. Ya. Dan ini penting sekali, cari lokasi yang ramai, ya. Cari lokasi yang ramai. Tegaskan lagi ya, tempat yang dipilih untuk usaha kuliner, usaha makanan harus ramai agar banyak konsumen yang datang. Bisa di pinggir jalan, bisa di dekat dengan komunitas tertentu, ya, seperti sekolah, kampus, perkantoran, pusat perbelanjaan, di komplek perumahan di mukanya juga bisa, ya, atau di lingkungan pasar. Ini merupakan tempat ideal yang bisa dipilih untuk berjualan soto ayam. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat rata-rata itu adalah 10 juta sampai 15 juta per tahun untuk kios permanen. Sementara untuk sewa ruko mencapai 25 juta per tahun. Nah, salah satu keuntungan menyewa ruko itu walau bisa sebagai tempat usaha, adalah terjaminannya kenyamanan pengunjung dan ketersediaan lahan parkir yang luas. Dimana nanti yang makan itu mereka berpikir, oh, parkirnya nyaman, enak gitu kan. Tapi kalau kita dengan sewa tempat yang ramai tapi tempat parkirnya tidak ada, ya berarti biasanya sih agak sedikit menurun omsetnya, ya. Perlengkapan usaha dan karyawan, ya. Pembahasan berikutnya adalah tentang perlengkapan usaha dan karyawan. Peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini diantaranya gerobak berukuran sedang sebagai tempat penyimpan ayam, ya, sayuran, dan panci besar untuk tempat kuah soto. Gerobak ini juga berfungsi sebagai identitas usaha kita, sehingga gerobak harus ditata agar memberikan ciri khas tertentu. Misalnya nih, gerobak dicat dengan warna tertentu yang bisa menjadi trademark, ciri identitas tempat usaha kita. Bagian kaca bisa diberikan nama tempat usaha kita dengan desain yang menarik, ya. Nah, gerobak berukuran sedang ini bisa dibuat dengan biaya sekitar 3 juta, ya. Gerobaknya 3 juta, ya. Nah, sudah semua pakai kaca, udah di branding, udah trademarknya udah kelihatan, ya. Kemudian peralatan apa lagi yang harus dimiliki saat kita memiliki usaha soto ayam, ya. Yang pertama, membeli peralatan memasak, ya, seperti penggorengan, panci, kompor, ya. Ini besarnya itu membutuhkan dana sekitar 3 juta, ya. Kemudian membeli meja dan kursi memerlukan dana sekitar 5 juta, ya. Serta membeli peralatan makan dan minum memerlukan dana 2,5 juta. Jadi totalannya itu 10,5 juta, ya. Ini modal di dalam aset, ya. Modal di dalam aset, ya. Berapa tadi? 10,5 juta ditambah dengan gerobak 3 juta berarti 13,5 juta, ya. 13,5 juta. Nah, dan ini usaha ini sudah bisa berjalan nih, ya. Bisa berjalan, dijalankan sendiri dari belanja bahan, memasak hingga berjualannya. Namun kadang-kadang memerlukan bantuan orang lain untuk melayani pembeli dan membereskan peralatan bekas makan. Karena itu membutuhkan 1 orang karyawan. Nah, 1 orang karyawan ini anggaplah gaji 700 atau paling tingginya 1 juta, ya, untuk menggaji karyawan, ya. Oke, teman-teman, kawan-kawan dimanapun Anda berada, ya, pembahasan tentang soto ayam ini adalah pembahasan yang sangat menarik sekali, ya. Sangat menarik sekali. Jadi selain daripada bahan kita dimulai dari awal gitu. Nah, saya ini kontennya mau membuka secara keseluruhan, ya. Promosi seperti yang di titik awal, kenapa kita memilih soto ayam, itu cara memasang spanduk di depan tempat usaha atau menyebarkan brosur di sekitar tempat usaha,
Promosi yang tidak kalah penting sebenarnya justru berasal dari konsumen yang puas pada produk kita dan melakukan getok tular, ya. Di sini bahasanya getok tular, sama juga dengan mulut ke mulut. Menjaga mutu dan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen adalah sarana promosi yang sangat ampuh, ya. Di dalam usaha apapun itu usahanya, persaingan itu ada, ya. Jadi untuk menghadapi persaingan ini, ya, penetapan harga itu haruslah kita perhatikan baik, ya. Contoh di sini harga soto ayam beserta nasi umumnya gitu kan, ya. Umumnya 10.000 sampai 13.000 sampai 15.000, ya. Dengan harga seperti itu, margin yang diperoleh bisa mencapai 40%, ya. 40%. Perhitungan lengkap bisa dilihat di bagian analisis usaha, ya, yang nanti akan saya bukakan, ya. Analisis usahanya, ya. Analisis usaha soto ayam skala ruko. Analisis usaha ayam skala, nanti skalanya untuk membuat secara gerobakan, ya. Nanti dibuka lagi secara detailnya, ya. Tips dan triks, ya, untuk usaha soto ayam, ya, pertama adalah berilah nama yang unik, ya. Berilah nama yang unik, ya. Banyak usaha soto ayam yang sudah ada membuat kita harus berpikir kreatif dan inovatif. Bukan hanya dari segi produk dan pelayanan, kita juga harus memberi nama yang unik. Hal ini sangat penting karena nama yang unik bisa menimbulkan rasa penasaran dan orang ingin mencobanya, ya. Contoh nih, soto ayam Surabaya yang berada tepat di depan Plaza Cibubur melakukan hal yang sama. Abdul Mujib, sang pengelola tempat usaha ini, menambahkan kata-kata selera muda di spanduk yang diletakkan di depan tempat usahanya, ya. Jadi strategi seperti ini bisa lebih menciptakan daya ingat yang lebih kuat di benak konsumen, sehingga jika suatu saat ingin membeli soto atau makanan sejenis, konsumen bisa langsung teringat pada kata-kata tambahan tersebut, ya. Contoh lain adalah nama soto gebrak, ya. Soto gebrak yang terdengar unik. Keunikannya terletak pada cara penyajiannya. Ketika soto tersebut selesai diramu dan ditambahkan kecap, si peramu akan menggebrak meja menggunakan botol kecap sehingga panggilan kepada penyaji untuk menggantarkan soto kepada pembelinya. Jadi ini cara-cara mencari hal-hal yang unik yang menjadikan tren untuk para pembeli. Ketika mereka kembali lagi, mereka, oh ya, yang di sini gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah menjalin hubungan dengan supplier, bisa menghemat waktu dan tenaga, ya. Jadi maksudnya banyak keuntungan yang bisa didapat jika kita memiliki supplier khusus yang bisa memasok bahan baku untuk kebutuhan usaha. Jika kita sudah membiasakan membeli di satu atau beberapa tempat tertentu sebagai antisipasi kekurangan bahan baku di tempat lain, biasanya sang penjual sudah tahu jenis produk yang kita inginkan. Selain itu, kuantitas dan kualitasnya juga lebih terjamin. Bahkan sesekali bisa mendapatkan diskon harga, sehingga kita tidak perlu berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Artinya, kita bisa menghemat waktu dan tenaga untuk mengerjakan hal lain yang berhubungan dengan usaha kita, ya. Oke, teman-teman, kawan-kawan, satu hal lagi yang saya ingin sampaikan dari cara bagaimana trik dan trik usaha soto ayam di tahap pertama ini, yaitu buatlah bumbu dalam jumlah besar, ya. Jadi bagian yang membedakan cita rasa berbagai jenis soto adalah bumbunya. Bumbu soto yang terbuat dari bahan-bahan yang telah disebutkan sebenarnya bisa dibuat dalam jumlah besar sehingga tidak perlu dibuat setiap hari. Racikan bumbu yang sudah dihaluskan dan ditumis bisa tahan lama sehingga bisa disimpan dalam bentuk jadi siap pakai ketika akan menyajikannya. Kita tinggal menuangkan bumbu tersebut ke dalam kuah kaldu. Racikan bumbu sebanyak 30 kilo bisa digunakan hingga 20 hari dengan volume penjualan 50 porsi per hari. Alhamdulillah. Stok atau persediaan bumbu yang sudah dimasak sebaiknya disimpan di dalam wadah tertutup seperti toples kaca, atau stok bumbu ini tidak perlu disimpan di dalam lemari es, cukup di ruangan, tetapi harus selalu dalam keadaan tertutup rapat. Ini cara penyimpanannya, ya. Oke, teman-teman, para netizen, para penyimak channel Sopyan Binu, ya,
sedikitnya di dalam berwirausaha tentang soto ayam ini ada resiko ya. Di antaranya pesaing yang semakin banyak bermunculan ya. Resiko ini dapat diantisipasi jika kita sejak awal konsisten menyajikan soto ayam berkualitas ya, dari segi rasa ya, kebersihan toko kita harus diperhatikan, kenyamanan tempat usaha kita harus diperhatikan sehingga orang datang ke sana itu merasakan homey ya. Jadi selain itu kita juga harus selalu berorientasi pada kepuasan konsumen melalui pelayanan yang memuaskan. Risiko lain adalah berkurangnya pelanggan pada hari-hari tertentu, dan risiko ini bisa diatasi dengan cara mengurangi stok pembelian bahan ya. Dan akhirnya dari sekian panjangnya saya bercerita ya, semoga usaha teman-teman sukses dan semoga usaha saya juga pun sukses. Dengan sama-sama kita terus menganalisa usaha kita sehingga usaha kita membuahkan hasil sesuai dengan harapan kita. Akhirul kalam.